Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, tutor bahasa Indonesia Bapak Dr. DRS Sutseyo MPD yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka lainnya. Perkenalkan, nama saya Mega Frizal Maulana Wibowo dengan nomor NIM 045082 dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik berjudul Mengenal dan Mencegah Terdampak COVID-19. Coronavirus Disease 2019 yang biasa disebut dengan COVID-19 adalah suatu penyakit yang ditimbulkan oleh SARS-CoV-2 dengan kepanjangan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan sering dipanggil dengan nama virus corona. Virus ini merupakan virus yang termasuk ke dalam sekelompok virus yang menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit pernapasan yang sangat serius seperti SARS dan MERS. Sejauh ini, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, varian virus corona yang sudah ditemukan sampai saat ini berjumlah 5 varian, dengan varian Omicron yang merupakan varian terbaru saat ini. Virus corona yang merupakan virus yang menyerang ke bagian sistem pernapasan dapat menimbulkan berbagai macam gejala umum seperti demam hingga 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Namun, gejala-gejala tersebut dapat bertambah buruk atau lebih ringan tergantung dengan kondisi dari pasien yang terdampak COVID-19. Gejala-gejala awal yang akan ditemukan pada pasien COVID-19 biasanya baru akan timbul sekitar 2 hari hingga 2 minggu setelah pasien melakukan kontak dengan virus corona yang disebarkan melalui suatu media. Selain gejala umum tersebut, dalam beberapa kasus pasien COVID-19 dapat merasakan beberapa gejala lain seperti mual, muntah, mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan hilangnya kemampuan mencium bau atau biasa disebut dengan anosmia. Terkadang beberapa pasien yang terjangkit oleh COVID-19 ini juga dapat merasakan hypoksia, yaitu penurunan oksigen tanpa adanya gejala lainnya. Bahkan ada juga beberapa pasien yang hingga mengalami ruam kulit di sekujur tubuh atau beberapa bagian tubuhnya. Namun, gejala-gejala yang jarang terjadi tersebut difaktori oleh berbagai macam kondisi pasien COVID-19 tersebut, seperti usia lanjut, kondisi tubuh yang memiliki daya tahan tubuh lemah, memiliki penyakit lain yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh pasien, seorang ibu hamil, dan perokok. Pada beberapa kasus yang parah, infeksi COVID-19 menyebabkan berbagai macam komplikasi serius berupa gagal nafas akut, pneumonia, gagal jantung akut, gagal hati akut, infeksi sekunder pada organ lain seperti penyakit jamur hitam, gagal ginjal, gangguan pembekuan darah, dan kematian. Karena COVID-19 yang merupakan suatu penyakit pernapasan, proses penyebaran virus corona ini terutama disebarkan melalui percikan ludah atau biasa disebut droplet yang keluar dari penderita
COVID-19 ketika bersin maupun batuk. Penularannya dapat melalui berbagai cara lain, seperti memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet dari penderita COVID-19, misalnya uang. Kontak jarak dekat yang dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker, sehingga resiko ketidaksengajaan menghirup droplet yang keluar dari mulut atau hidung penderita COVID-19 dapat menularkan penyakit tersebut. Penularan ini akan lebih berbahaya dan rentan tersebar ketika di tengah kerumunan orang, khususnya di dalam ruangan tertutup, karena penyebaran COVID-19 dapat melalui udara. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terkena COVID-19 bisa dilakukan dengan memulai kehidupan yang lebih bersih dan sehat, seperti menjaga daya tahan tubuh dengan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan pola tidur yang terjaga. Selain itu, dengan selalu rajin mencuci tangan sebelum memegang wajah atau mengambil makanan dan minuman, serta selalu menggunakan masker selama pandemik masih berlangsung, agar dapat terhindar dari sebaran-sebaran droplet penderita COVID-19 yang tersebar di udara atau menempel di berbagai media. Hal lain yang dapat dilakukan juga seperti selalu menjaga kebersihan barang-barang yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menghadapi pandemik ini. Mohon maaf bila ada ucap kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.